Alhamdulillah, amma ba'du. Ulama-ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dan surat Al-Quran. Imam Malik itu melarang membaca basmalah dalam semua sholat fardu, baik ketika akan mulai membaca surat Al-Fatihah atau akan membaca surat-surat Al-Quran. Namun beliau memperbolehkannya ketika melakukan sholat sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah, kemudian As-Sawri dan Imam Ahmad hanya boleh membaca basmalah secara pelan bersama surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Sementara itu menurut Imam Asy-Syafi'i, basmalah itu harus dibaca dalam sholat jahar atau sholat sir, karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Imam Ahmad, Abu Thawr, dan Abu Ubaid juga berpendapat yang sama. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini tidak jelas apakah basmalah adalah salah satu ayat dari setiap surat atau bagian dari surat Al-Fatihah dan surat An-Naml saja. Kedua pendapat tersebut sama-sama diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian penyebab timbulnya perbedaan antara ataupun dalam masalah ini itu bermuara pada dua hal. Yang pertama, beragamnya hadis dalam masalah ini. Yang kedua adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah basmalah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah ataukah bukan. Nah, hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk menyangkal hal itu antara lain adalah yang pertama, ada hadis dari Ibnu Mughaffal yang berkata, "Ayahku mendengar aku membaca basmalah. Kemudian ia berkata, 'Wahai putraku, janganlah kamu melakukan sesuatu yang baru. Sesungguhnya aku biasa sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, tetapi aku tidak pernah mendengar satu pun dari mereka yang membacanya.'" Abu Umar bin Abdul Bar berkata bahwa Ibnu Mughaffal adalah seseorang perawi yang tidak dikenal identitasnya atau majhul. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Dia berkata, "Kumtu wara'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fakulluhum kana la yaqra'u bismillahi idza ftatahu shalah." Aku biasa sholat di belakang Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ketika memulai sholat, mereka semua tidak ada yang membaca basmalah ketika mulai sholat. Abu Umar bin Abdul Bar berkomentar, dalam riwayat lain, Anas mengatakan, "Aku biasa sholat di belakang Nabi dan beliau tidak membaca basmalah." Tetapi para ulama ahli hadis mempertanyakan hadis Anas tersebut. Konon perawinya diragukan dan identitasnya tidak dikenal sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah ataupun argumen. Terkadang ia meriwayatkan dari Nabi secara marfu dan terkadang tidak seperti itu. Terkadang nama Utsman disebut dan terkadang tidak disebutkan. Terkadang mereka membaca basmalah dan terkadang mereka tidak membaca basmalah. Dan juga terkadang mereka tidak mengeraskan suara bacaan basmalah. Nah, di antara hadis-hadis yang berlawanan dengan hadis-hadis di atas itu adalah yang pertama ada hadis dari Nu'aim bin Abdullah al-Mujammiru. Ia berkata, "Aku sholat di belakang Abu Hurairah. Beliau pun membaca basmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat yang lain. Beliau juga bertakbir ketika mengangkat dan menurunkan kedua tangan. Lalu beliau berkata, aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholatnya Rasulullah." Kedua, hadis Ibnu Abbas yang berkata, sesungguhnya Nabi biasa membaca basmalah dengan suara yang keras. Kemudian yang ketiga, itu hadis Ummu Salamah, bahwa beliau menuturkan Rasulullah selalu mengeraskan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, beragamnya hadis di atas itu adalah salah satu yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah bacaan basmalah di dalam sholat. Adapun penyebab kedua itu seperti yang telah dikemukakan, bahwa apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah saja atau satu ayat dari setiap surat atau bukan sama sekali. Para ulama yang menganggap basmalah sebagai salah satu ayat dari surat Al-Fatihah mewajibkan membacanya setelah bagian dari kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat.
Dan para ulama yang menganggap basmalah sebagai ayat pertama dari setiap surat mewajibkan membacanya beserta surat. Masalah yang satu ini memang menimbulkan banyak perbedaan pendapat karena mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tetapi yang sangat mengherankan tentang yang terjadi di dalam masalah ini ialah pernyataan mereka bahwa yang paling tajam diperselisihkan adalah apakah basmalah merupakan ayat setiap surat dalam Al-Quran selain surat An-Naml atau hanya satu ayat dalam surat An-Naml saja. Dengan semangat menyanggah pendapat Imam Asy-Syafi'i, mereka katakan jika basmalah merupakan satu ayat pada selain surat An-Naml, pasti hal itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah, sebab Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Itulah pertanyaan yang juga diajukan oleh penulis, yaitu Ibnu Rus, untuk menyanggah pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan Ibnu Rus yakin kalau sanggahan itu benar. Sementara itu, Abu Hamid Al-Ghazali membela pendapat Imam Asy-Syafi'i. Katanya, tetapi jika basmalah itu bukan salah satu ayat Al-Quran, tentu Rasulullah juga merasa berkewajiban untuk menjelaskannya. Ini jelas membabi buta dan sulit dipahami. Pasalnya, bagaimana mungkin satu ayat dikatakan sebagai bagian dari surat-surat Al-Quran di satu tempat, sedangkan di tempat lain dikatakan bukan sebagai bagian dari surat Al-Quran. Tetapi seharusnya dikatakan bahwa basmalah adalah bagian dari Al-Quran dimanapun ia disebut, dan juga bagian dari ayat dalam surat An-Naml. Lalu apakah sebagai bagian ayat dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Quran yang dibaca permulaan itu harus diperdebatkan? Masalah ini relatif. Dalam surat-surat Al-Quran, basmalah adalah sebagai pembuka, dan ia adalah bagian dari surat An-Naml. Renungkanlah hal ini karena masalahnya cukup jelas. Wallahu a'lam bishawab.